tentang seseorang tabi'in, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni atau Sayyidina Uwais Al-Qurani. Beliau seorang tabi'in, tetapi beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, sezaman dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak disebut sahabat, disebut tabi'in. Jadi sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kenapa tidak pernah berjumpa? Padahal beliau dari Yaman. Yaman dan Madinah cukup terjangkau lah di jauh lalu. Dan santer melihat beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Jangankan beliau, kita doang melihat kita yang sudah jauh jaraknya, apalagi si hidup di zaman Nabi sendiri. Karena itu para sahabat, semua umat manusia sih melihat dan beriman kepada Nabi akhir zaman, pasti berangkat ke Mekah, ke Madinah cari beliau. Termasuk Sayyidina Uwais ini. Tapi kenapa beliau tidak berangkat ke Madinah? Ternyata dilarang sama ibunya. Dilarang sama ibu beliau. Padahal Sayyidina Uwais ini sanggup dia mendatangkan pembantu yang bantu ibunya, apa saja, masak segala macam, menemani sholat, menemani keluar ke pasar, tapi ibu beliau tidak mau. Maunya hanya sama anaknya saja, maunya sholat sama anaknya, maunya kemana-mana sama anaknya, makan sama anak, mau sama yang lain. Karena dilarang sama ibunya, Sayyidina Uwais tidak berangkat. Bila kali yang ngelobi, mohon ibunda tiap mau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata ibunya? Tak usah anakku, jangan tinggalkan ibu. Tidak berangkat. Padahal mau ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih Sayyidina Uwais. Sampai ternyata meninggal baginda Nabi. Lah semakin sedih, semakin merasa berdosa lah. Al-Kisah lek zaman Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab, bilang datang temui jamaah haji umrah dari Yaman. Sayyidina Umar bertanya-tanya, simbe aran Uwais Al-Qurani. Mencoba, mana dia Uwais Al-Qurani? Setiap datang tamu dari Yaman pasti nanya mana Uwais Al-Qurani. Sampai heran tamu-tamu ini, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa sudah mencari Uwais? Ya kenapa, kata Sayyidina Umar, Uwais ini dengan biasa pengarap bembe Uwais Al-Qurani ini Abu Simeta ini Khalifah lagi. Jadi aneh Apa jawaban Sayyidina Umar? Wahai tamu-tamu sekalian, walaupun seperti itu Uwais Al-Qurani, tapi dia adalah yang paling mulia di antara kamu sekalian. Kan bengak jamaah. Kenapa begitu? Saya pernah mendengar langsung, kata Sayyidina Umar, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairut tabi'in Uwais Al-Qurani. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qurani. Sahabat bertanya, kenapa sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qurani? Apa jawaban beliau? Laha ummun huwa biha barrun. Karena dia punya ibu dan dia sangat bakti sama ibunya. Pak, coba dinulak nyebut sembahyang puasa baktinya sama ibunya. Padahal zaman tabi'in ini, ya Allah, luwe ulama-ulama, Imam Hasan Basri tabi'in, Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Ali Zainal Abidin tabi'in. Tapi kata Nabi, tabi'in yang paling mulia Uwais Al-Qurani. Kenapa? Baktinya sama ibunya.
Apa kata Nabi? Wahai Umar, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qurani, minta doa sama beliau, sama dia, dan minta juga didoakan supaya diampuni dosamu oleh Allah. Coba, padahal Ibnu Badain, kita kira Sayyidina Uwais ini karena mengorbankan baginda Nabi demi ibu, salah, ternyata malah dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tentu datang Sayyidina Uwais. Wahai Uwais, diceritakan, menangis Uwais, menangis beliau. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Jadi arah ibadah lagu di pengkitan ibadah, padahal ini ibadah yang paling luar biasa, kalah ibadah-ibadah selain. Buktinya Uwais Al-Qurani menjadi tabi'in paling mulia pada zamannya. Ibadah berbakti kepada kedua orang tua di bulan puasa yang berlipat ganda pahalanya ini, banyak ibadah kita lakukan, tapi jangan lupa ibadah yang satu ini. Si masih hidup orang tuanya masih ada beberapa hari aja berbuka di luar, Anda sibuk dengan istri dan anak saja, ibu dilupakan, bapak dilupakan, mana masih hidup. Ajak ke lesehan, ajak ke pantai, berbakti kepadanya. Ibadah yang paling mulia, ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Siwah meninggal orang tuanya, ziarahi kuburnya sering-sering. Kita biasakan sebelum puasa kita ziarah kubur, sama setelah lebaran. Bulan puasa, ya Allah, lupa ta dengan taat. Sampai guru-guru kami di Mesir mengajarkan bila perlu tadarusan di kubur orang tua, barang semeton jari tadarusan di situ. Kan biasa membaca Quran, baca Yasin di kubur, kita bagikan pahalanya. Apa kata ulama? Ini luar biasa syarat ibadah berbakti kepada. Andai kata tersembahyang sunnah, lalu dipanggil sama ibu, wajib batalan sembahyang. Tak jawab panggilan ibu. Andai kata kita puasa sunnah lagu, ibu mengatakan coba sini makan sama ibu, wajib batalkan puasa, makan sama ibu. Bagaimana tidak, sedangkan tidak berjumpa sama Nabi. Coba, tidak berjumpa demi seorang ibu, ternyata dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, meridai kita semua, menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita dapat ridhonya, terutama di bulan ini. Berikan kesenangan kepada orang tua, berikan surprise, berikan segala-galanya. InsyaAllah di situ ridha Allah yang tidak ada habisnya akan kita peroleh, mudah-mudahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.